So, there's a story in the Bible, especially in the Matthew. Ada cerita di dalam Alkitab, di kitab Matius. So after Jesus rose from the dead, Setelah Yesus bangkit dari kematian, in the book of Matthew, there are at least 2 verses that explain the response of Jesus' followers and his disciples. ada setidaknya 2 ayat yang menjelaskan bagaimana respon para pengikut Yesus dan juga murid-murid Yesus ketika mengetahui Yesus bangkit. When they found out Jesus was resurrected, and when they met him. Ketika mereka mengetahui bahwa Yesus bangkit dan mereka bertemu dengan Yesus. So, his resurrection from the dead reveals to us all the evidence of his divinity. Kebangkitannya dari kematian mengungkapkan kita ada semua bukti keilahiannya. Yeah, so this is important that we know his divinity. Sangat penting buat kita untuk mengerti tentang keilahian Tuhan. So, because how we respond to Jesus reflects the different attitudes we have towards his divinity. Karena bagaimana kita menanggapi Yesus, itu terletak pada perbedaan sikap kita yang kita ambil terhadap keilahiannya. So when we come to Jesus, the question is, who is Jesus for us? Ketika kita datang kepada Yesus, siapa Yesus bagi kita? And why we need to worship and call his name in our prayer? Kenapa kita perlu menyembah dia dan memanggil dia di dalam doa kita? Okay, so this is the response from his followers and his disciples. Berikut ini adalah tanggapan dari para pengikut Yesus dan juga murid-muridnya. Yeah, first from Mary Magdalene, Mary the mother of James, and the other ladies. Yang pertama adalah dari Maria Magdalena, Maria ibu dari Yakobus dan juga para wanita lainnya. We want to read at Matthew 28 verse 9 from New Living Translation. Kita mau baca dari Matius 28 ayat 5 dalam terjemahan baru. As they went, Jesus met them and greeted them. And they ran to him, grasped his feet, and worshiped him. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. So the first response is they ran to him, grasped his feet, and worshiped him. Tanggapan pertama adalah mereka berlari ke arahnya, memegang kakinya dan juga menyembah dia. So when Jesus rose from the dead, Ketika Yesus bangkit dari kematian, when the tomb is empty, ketika kubur kosong, so the ladies who come to see Jesus, para perempuan ingin menemui Yesus, but they don't find it. tapi mereka tidak menemukannya. But when they met him, Ketika dia bertemu dengan Yesus, they ran to him, grasped his feet, and worshiped him. mereka berlari ke arahnya, memegang kakinya dan menyembah dia. Okay, this is important. Ini sangat penting. So the second, we will see from the 11 disciples. Yang kedua adalah kita mau lihat dari ke-11 murid Yesus. We want to read from Matthew 28, verse 17 from New Living Translation. When they saw him, they worshiped him, but some of them doubted. Matius 28 ayat 17 dikatakan ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Even the disciple of Jesus doubted when they met with Jesus alive, physically, ya. Padahal mereka murid Yesus, tapi mereka tetap ragu ketika mereka bertemu dengan Yesus. So what we see here, so there are 2 types of people who respond to Jesus after his resurrection from death. Jadi apa yang kita bisa lihat dari sini adalah ada 2 respon ketika mereka bertemu dan melihat kebangkitan Yesus. So first, Yang pertama adalah okay, that's good. Okay, worship him, right? Those that Menyembah dia. worship him. Yang pertama adalah mereka yang menyembah dia. So what is mean? They accept the acknowledgement of his divinity. Yaitu artinya mereka menerima keilahian Tuhan. Can you get it? Apakah saudara mendapatkannya? So when we saw Jesus, we need to realize that he accept the acknowledgement. We accept the acknowledgement of his deity. Ketika kita melihat Yesus dan ketika Yesus bangkit, Yesus menerima pengakuan keilahiannya itu. So only God is to be worshipped, right? Hanya Tuhan yang sanggup disembah. And Jesus is worshipped. Dan Yesus patut disembah. And the second is some doubt. Yang kedua adalah beberapa orang-orang ragu. So when they saw the risen Christ, but even with all he had taught them concerning his death and resurrection, it was so miraculous that some were still
hesitant to believe. Ketika mereka melihat Yesus bangkit dan mereka bertemu dengan dia, bahkan beberapa orang telah mengerti, telah diajarkan, tapi mereka tetap ragu. So can you imagine? They still doubt. Even they see the reason of Christ. Apakah saudara mengerti mereka tetap ragu walaupun mereka melihat Yesus telah bangkit? Even they saw. Walaupun mereka telah melihat lubang dari paku tersebut. Okay, so either they worship him or doubt him. Entah mereka menyembah Tuhan atau meragukannya. The difference lies in their beliefs in the name of Jesus as the Son of God, who has preached his word and revealed his divinity, rose from the dead. Perbedaannya adalah terletak pada keyakinan mereka dalam menyembah Yesus sebagai anak Allah yang telah memberitakan firman-Nya dan mengungkapkan keilahiannya. Okay, are you guys with me? Saudara bersama dengan kami? Kalau misalnya ngerti ngangguk. Oh yes, okay. We want to learn today, okay? So the followers and the disciples who worship when they saw him, why? Because they believe in word and his teaching. Para pengikut Yesus dan murid-muridnya menyembah dia karena mereka mengerti tentang firman Tuhan dan juga pengajarannya. Believe in his divinity. Percaya pada keilahiannya. So this is important. We believe his divinity so we can worship him as Lord and King in our life. Ketika kita mengerti tentang keilahian Tuhan, kita bisa menyembah dia dan menyerahkan kehidupan kita. What we sing today, Waymaker, God, Promise Keeper, light in the darkness. Sama seperti yang lagu kita nyanyikan tadi. So people who doubt are because they do not fully believe to his word and teaching. Orang yang ragu-ragu adalah orang yang tidak percaya pada pengajaran dan juga firman Tuhan. So you need to believe to his word and teaching so all the doubt will be gone. Kita perlu mengerti pada firman Tuhan dan juga percaya kepada dia supaya keraguan kita bisa hilang. So, but the problem is they stop there and not trying to look for the answer. Tapi masalahnya adalah mereka berhenti di situ dan tidak mencari jawaban. Okay, can you get it? So different. If you know about Nicodemus, kalau saudara mengerti tentang Nikodemus, they know all about the Torah. Mengerti tentang semuanya tentang Torah. But when he didn't understand about his teaching, his teaching. Tapi dia tidak mengerti tentang ajaran Yesus. But he asked question to Jesus, right? Tapi ketika dia tidak mengerti, dia menanyakan pertanyaan kepada Yesus. So this is important. When we doubt, don't stop there, trying to look for the answer. We learn, we study, and ask for someone to know about it. Ketika kita ragu, jangan berhenti di situ, tapi mari kita tanyakan kepada orang lain, mencari jawabannya. But if we stop there, kalau kita berhenti di situ, so it means we don't believe in Jesus. Artinya kita tidak percaya kepada Yesus. So we don't believe in his divinity. Kita tidak percaya pada keilahiannya. So it's okay if you have a doubt. Tidak apa-apa jika saudara ragu, but don't stay there. Tapi jangan berhenti di situ. Bring your doubt to God and ask for his wisdom so you will know his word and will. Bawa keraguan saudara kepada Tuhan sehingga saudara bisa diberikan hikmat dari Tuhan. Okay, so in the New Testament, belief or believers it includes trust and commitment. Dalam perjanjian baru, kepercayaan memerlukan komitmen dan percaya kepada Tuhan. So in bahasa we call it percaya dan yakin, right? Kalau di bahasa percaya dan yakin. That's it. But in the English word, belief and trust is different. Kalau di kata bahasa Inggris, percaya dan yakin itu berbeda. Yeah. Belief and trust, okay? So, belief, it includes trust and commitment to Christ as Lord and Savior, which result in receiving a new nature, which produce a change in heart and obedience to the Lord. Yakin ini menyangkut kepercayaan dan komitmen kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang menerima pembaharuan sifat yang menghasilkan perubahan hati dan ketaatan kepada Tuhan. Ya, jadi perlu pembaharuan. When you believe in Jesus, you need to change. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita perlu berubah. Believe in His name involve much more than intellectual acceptance. Keyakinan kepada namanya melibatkan lebih dari keyakinan intelektual. Okay, it called for wholehearted commitment of one's life as Jesus' disciple.
Itu menyerukan komitmen sepenuhnya hati dan hidup seseorang sebagai murid Yesus. Jadi komitmen sepenuhnya kepada Tuhan ketika kita mempercayai Dia, mempercayai keilahiannya, berarti komitmen sepenuhnya menjadi muridnya Tuhan. We fully committed to Jesus as a disciple. Okay, so worship is connected with belief in Jesus as Lord and Savior and wholehearted commitment of our lives as Jesus' disciple. Penyembahan dihubungkan dengan kepercayaan kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan komitmen kepada kehidupan sepenuhnya sebagai murid Yesus. So what is worship? Is a way of life. Kenapa penyembahan adalah cara hidup? Can you answer? Apakah saudara bisa menjawab? That's right. Honoring Jesus every day. So Christianity without Christ is emptiness. Kekristenan tanpa Kristus sia-sia. You can come to church but you don't have Jesus, so it's mean nothing. Kalau kita datang ke gereja tapi kita tidak punya Yesus, sia-sia saja. If you're not honoring Jesus, so it's mean there's no meaning on this life. Kalau kita tidak menyembah Yesus, artinya tidak ada apa-apa di dalam kehidupan kita. So we will see at Romans 14, verse 8 until 9. Kita mau baca di dalam Roma 14 ayat 8 sampai 9. If we live, it's to honor the Lord, and if we die, it's to honor the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. Christ died and rose again for this very purpose, to be Lord both of living and the dead. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. A simple definition of worship is honor and adoration directed to God. Definisi simpel daripada penyembahan adalah penghormatan dan pemujaan yang ditunjukkan kepada Tuhan. So actually, it's something wonderful when we come to God in worship through music. Suatu yang luar biasa ketika kita bisa menyembah Tuhan lewat musik. But music is not actually worship. Tapi musik bukan penyembahan. But you can worship God through worship. Through music. Tapi kita bisa menyembah Tuhan lewat musik. But worship is honor and adoration directed to God. Penyembahan adalah penghormatan dan pemujaan yang ditunjukkan langsung kepada Tuhan. So worship talks about believing in the name of God's one and only Son, Jesus. Penyembahan adalah kita percaya kepada Tuhan sebagai Dia juru selamat buat kita. Yeah, so when you come to worship, so it's mean who will in your mind, heart, Jesus. Ketika kita menyembah Tuhan, di dalam pikiran kita dan hati kita ada Yesus. So worship cannot be isolated or regulated to just one place, time, or segment of our lives. Worship penyembahan tidak bisa diisolasikan ke dalam satu tempat, waktu, atau segmen di dalam kehidupan kita. Worship doesn't mean just for Sundays. Penyembahan tidak artinya hanya untuk hari Minggu saja. Just only for Sundays. Oh, I worship you, Lord. But Sundays. Kita menyembah Tuhan hanya hari Minggu saja. Monday to Saturday. Senin sampai Sabtu. We lost. Kita hilang. Okay, so we cannot verbally thank and praise God while living lives of selfishness and living however we want to. Kita tidak dapat mengucap syukur dan memuji Tuhan, namun bersamaan dengan menjalani kehidupan yang mementingkan diri kita sendiri. So we need to be honoring God with every part of our lives, everything and every time. Kita perlu memuliakan Tuhan melalui segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita dan setiap saat. Real acts of worship must be the overflow of a perpetually worshiping life. Penyembahan yang sejati harus merupakan limpahan dan kehidupan ibadah yang tidak terhenti-hentinya. Okay, so in the New Testament use several words for worship. Two of them particularly are noteworthy. Dalam Perjanjian Baru menggunakan beberapa kata untuk menyembah Tuhan dan dua di antaranya sangat penting. So this is important for us to know so we can act the worship act when we come to Jesus in worship. Ini penting buat kita supaya kita bisa mengerti bagaimana kita bisa datang kepada Tuhan ketika kita menyembah Tuhan. The first is proskuneo. Yang pertama adalah proskuneo. Do you ever heard that?
Pernah dengar kata No? itu? So proskuneo. So when we read the Bible from the Matthew, worship Him, it's mean in the Greek words is proskuneo. Ketika kita membaca tadi di dalam Yunani, di Matius, arti dalam menyembah adalah proskuneo. I commonly use the term that literally means to kiss toward, to kiss the hand or to bow down. Istilah umumnya kalau diharfiahkan berarti mencium ke arah, mencium tangan, atau membungkuk. It is the word for worship used to signify humble adoration. Ini adalah kata penyembahan yang digunakan untuk menandakan pemujaan kita yang rendah hati. Yeah, so to bow down. So this is directed to God. Ketika kita membungkuk, kita menyembah. Yeah, so some people that I know that I can't worship if there's no music. So is that right or? Ada beberapa yang Pastor Immanuel tahu, orang tersebut tidak bisa menyembah Tuhan kalau tidak ada musik. Apakah itu benar? No. So because worship is talk, honoring, adoration directed to God. Menyembah Tuhan adalah kita secara langsung kepada Tuhan. So the second word is latreo, Kata kedua adalah latreo, which suggests rendering honor or paying homage. yang berarti memberikan penghormatan dan juga kehormatan. Both terms carry the idea of, this is important, giving. Because worship is giving something to God. Kedua istilah ini membawa gagasan terhadap memberi, karena penyembahan berarti memberikan sesuatu kepada Tuhan. So make sure you understand about this. When you come to God, you can't just only, cannot. Because the meaning of worship, you come and giving something to God. Something to God. So you can't come with empty hand. That's the Bible say. Ketika kita menyembah Tuhan, kita tidak bisa datang tanpa apa-apa, tapi kita harus memberikan sesuatu kepada Tuhan. Do you understand about it? Sudah mengerti tentang itu? Yeah, so worship is ascribing to God His word or stating and affirming His supreme value. Penyembahan adalah menganggap Tuhan berdasarkan nilainya atau menyatakan dan menegaskan nilai tertingginya. We can express our heart that God is everything for us. Kita bisa mengekspresikan hati kita kalau Tuhan adalah segala sesuatu buat kita. When we talk about worship, we are talking about something we give to God. Ketika kita berbicara tentang penyembahan, kita berbicara tentang sesuatu yang bisa kita berikan kepada Tuhan. What we can give to God. Apa Can you answer? yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Time, Waktu, heart, mind. hati, pikiran, What is that? Oh, body and soul. jiwa Body dan shop. tubuh I talk kita. body shop. Come on. Okay, body and soul. And then what else? What we can give to God? Apalagi yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Ya, okay. Let's talk about the money. Okay, ya, pusing gitu ya. But yeah, that's right. You give your money. Kita bisa berikan uang kita, Okay, the persembahan, offering. Everything. semuanya. Okay. Anything else? Ada lagi yang Your lain? words. Kata-kata kita. Your words, right? Thanks God. Berterima Thanks God. kasih Even pada the Tuhan. you feel in or your situation in the hard time, but you just say God, thanks God. Walaupun situasi kita sulit, tapi kita bilang terima kasih Tuhan. Be thankful in every day. Berterima kasih, bersyukur dalam setiap saat. So, but Christianity today can seem focused on the idea that God should be giving to us something. Is that right? Kekristenan yang modern adalah kita berpikir kalau Tuhan harus memberikan sesuatu kepada kita. Sometimes you pointing God. Come on, God. Come on, God. Come on, God. That's right. Yeah. Kadang kita bilang sama Tuhan, ayo Tuhan, ayo. But is right or no? Apakah itu benar atau salah? He does give to us abundantly, but the essence of authentic faith and true worship is wrapped up in honor and adoration that we give to God. Memang benar, Tuhan memberikan kita sesuatu yang berkelimpahan. Tetapi esensi dari iman dan yang otentik dan penyembahan yang benar dibungkus dalam penghormatan dan pemujaan yang kita persembahkan kepada Tuhan. So you need to honor and give adoration to God. Kita harus menyembah Tuhan. Can you get it? Bisa mengerti? So it's mean you need to give it all. Kita harus memberikan semuanya.
It begins with the giving first ourselves, Dimulai dari kita memberikan diri kita, and then of our attitude, kemudian sikap kita, and then of our possessions, kemudian harta kita, until worship is a way of life. sampai penyembahan menjadi cara hidup kita. Giving yourself, Memberikan diri saudara, giving your attitude, sikap saudara, giving your possessions. harta, So generosity is a part of worship. kedermawanan adalah bagian dari penyembahan. So when you are generous, you are worshiping. Ketika kita murah hati, artinya kita menyembah Tuhan. That's why when you give offering, you worship God. Ketika kita memberikan persembahan kita menyembah Dia. When you help people, that's the act of worship. Ketika kita membantu orang lain, itu adalah aksi dari penyembahan But tersebut. worship is talk about heart directed, honoring directed to God. Tapi penyembahan berkata adalah kita memberikan diri kita langsung pada Tuhan. Okay, so our definition of worship is enriched when we understand that true worship touch. This is important. The true worship touch each area of life. Definisi ibadah kita diperkaya ketika kita memahami bahwa ibadah sejati adalah menyentuh setiap bidang dalam kehidupan kita. We are to honor and adore God in everything. Kita menghormati dan memuja Tuhan di dalam segala sesuatunya. Okay, Paul makes a powerful statement in Romans 12 verse 1 until 2 about the concept of whole life worship. Paulus membuat pernyataan yang kuat dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2 tentang konsep ibadah seumur hidup. So Romans 12 verse 1 until 2. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Di Roma 12 ayat 1 sampai 2, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. So believers should have a sincere desire to please God in love. Kita, seorang pengikut Yesus harus bisa punya keinginan untuk menyembah Tuhan. To devotion, praise, and holiness. Untuk bersaat teduh, menyembah, dan juga suci. And to offer your bodies as a living sacrifice. Dan memberikan kehidupan kita sebagai penyembahan yang hidup. This requires separating ourselves from the world and getting closer to Jesus. Dan ini artinya kita harus memisahkan kehidupan kita di dalam dunia dan semakin dekat kepada Yesus. Sometimes it's hard, right, to separating yourself from the world. Kadang susah bagi kita untuk memisahkan diri kita ke dalam kehidupan duniawi. Yeah, sometimes it's hard to be willing to transform by the renewing of our mind. Kadang sulit untuk kita untuk memperbaharui kehidupan kita. We must live for God, worship Him, and obey Him. Kita harus hidup di dalam Tuhan, mentaati, dan juga menyembah Dia. That's the Bible say. Itu yang dikatakan Alkitab. Defend the truth. Ambillah kebenaran. Reject evil. Menolak yang jahat. Do good works for others. Melakukan pekerjaan yang baik untuk orang lain. Imitate Jesus Christ, follow Him, and serve Him. Meniru teladan Yesus, menyembah Dia, dan juga mengikuti Dia. Live according to and be filled with the Holy Spirit. Dan hidup menurut dan dipenuhi oleh Roh Kudus. So what is worship is a way of life? Bagaimana penyembahan adalah cara hidup kita? When we giving something to God. Ketika kita memberikan sesuatu kepada Tuhan. So it's talk about giving everything to God. Yaitu dikatakan memberikan segala sesuatunya kepada Tuhan. Bring Jesus to our life. Bawa Yesus ke dalam kehidupan kita. So worship is a way of life when we first believe in Jesus and believe in His divinity.
Penyembahan adalah cara hidup kita ketika percaya kepada Yesus dan juga percaya kepada keilahiannya. So Jesus is not just only talk about just something abstract, but Jesus is Lord and King in our life. Yesus bukan sesuatu yang abstrak, tapi Yesus adalah Raja dan Raja bagi kehidupan kita. So it's mean we need to willing to know Him more and closer. Kita harus tahu Dia lebih lagi dan lebih dekat lagi. So worship is a way of life when Penyembahan adalah cara hidup ketika we bring Jesus into each area of our lives. Ketika kita membawa Yesus ke dalam setiap area di dalam kehidupan kita. Bring His light into the darkness. Bawa terangnya Dia di dalam kegelapan kita. Bring His light into the darkness. Bawa terang ke dalam kegelapan. So no more hiding. Okay? Tidak ada yang disembunyikan. No more excuse. Tidak ada alasan. Jesus is the center of our lives. Yesus adalah pusat kehidupan kita. So honestly, bring Jesus into each area of our lives, it's a bit hard, right? Sejujurnya membawa Yesus dalam kehidupan kita adalah hal yang sulit. When bring light to the darkness, it's hard, right? Membawa terang ke dalam kegelapan sulit. When you put Jesus to be the Lord and King and reign in your heart, Membawa Yesus bertata di dalam kehidupan kita it's hard. adalah hal yang sulit. You guys get it? Bisa mengerti? Or it's something easy? Atau sesuatu yang mudah? For me, it's hard. Buat saya adalah hal yang sulit. Sometimes, oh God, I can give you this one, but for this one, this is something that I love and I don't touch it, God. For all that things, okay, but for this one, I don't want to give it to you. Kadang kita mencoba memberikan semuanya, tapi ada satu hal yang tidak kita mau berikan kepada Tuhan. But Jesus teaches us to give it all. Tapi Yesus mengajarkan kepada kita berikan semuanya. Like what He's done to us, He give it all. Sama seperti apa yang Yesus lakukan kepada kita, Dia memberikan semuanya. So worship is a way of life when we Penyembahan adalah cara hidup ketika kita offer our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. And worship is a way of life when we Penyembahan adalah cara hidup kita ketika kita imitate Jesus, His love and character, follow and serve Him. meniru Yesus, kasih dan karakternya, dan mengikuti dan melayani Dia. So I hope this can be something change in your mind and heart that you need Jesus. Saya berharap ini bisa mengubahkan sesuatu di dalam kehidupan saudara, bahwa saudara memerlukan Yesus. After the Good Friday and Easter Sunday, Setelah hari Jumat Agung dan juga hari Paskah, but all about Jesus is not stop there. segala sesuatunya tentang Yesus tidak hanya berhenti di situ saja. Because you need to know Him, to worship Him, Kita harus tahu Dia untuk menyembah Dia, to bow down before Him, untuk membungkuk sebelum Dia, to declare that my life is for you, Jesus. untuk mendeklarasikan bahwa kehidupan saya untuk Engkau, Yesus. And the most important is bring Jesus into each area of our lives. Dan yang paling penting adalah membawa Yesus ke dalam setiap area di dalam kehidupan kita. Honestly, Sejujurnya, some of the people it's hard to give your money, right? mungkin beberapa dari kita sulit untuk memberikan uang kita. I've been there also. Saya pernah di dalam situasi tersebut. So when we married, Rachel like always say we need to give offering, we need to give the tithe. Ketika Pastor Rachel dan Pastor Emmanuel menikah, Pastor Rachel berkata kita harus memberikan persembahan dan perpuluhan kita. But we need to help our family also. Tapi kita juga perlu membantu keluarga kita. So in my mind, it's talk about the money. Oh God, it's a bit hard, but God say bring Jesus to each area of our lives. Itu sulit, tapi yang dikatakan Yesus adalah membawa Dia ke dalam setiap area dalam kehidupan So kita. if you wanna see Jesus, the miracles of Jesus, Kalau kita mau melihat Yesus, melihat mujizat Yesus, you need to open every part of your life kita harus buka setiap area di dalam kehidupan and kita. let God work. Dan biarkan Tuhan bekerja. If you doubt, Kalau saudara ragu, say to God, bilang sama Tuhan, come to God.
Datang kepada Tuhan. God, I want to see that you are the way maker. Tuhan, aku mau lihat Engkau adalah pembuat mujizat itu. I want to see that you are the Prince of Peace. Aku mau lihat Engkau adalah anak dari kedamaian. I want to see that you are the everlasting God. Engkau adalah Allah yang kekal. I want to see that you are provider. Engkau penyedia. And I come, Dan ketika aku datang, I worship, aku menyembah, and I give it all, my life to you. dan aku memberikan segala sesuatu dan kehidupanku untuk Engkau. Okay, we pray. Mari kita berdoa. Thank you, Jesus. Thank you for everything. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk semuanya. Mari saat ini kita bawa hati kita sama Tuhan. Pandang Yesus. Arahkan hati dan pikiran kita sama Tuhan. Sama Yesus. Dan akui bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah, Juru Selamat, segalanya. Kami mau seperti Maria Magdalena dan murid-murid Yesus yang datang kepada Tuhan dan menyembah. We bow down before you because we know who you are. Karena kami tahu siapa Engkau. Karena kami tahu you are Jehovah Jireh. Engkau Allah yang mencukupkan. Engkau Allah yang membuka jalan. Saat ini kami datang Tuhan kepadamu, membawa hati kami kepadamu Tuhan Yesus. We want to see Jesus in our life. And we want to imitate your love and character in our life, Lord. We want to worship you as Lord and King. So this is us, Lord. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami gak mau tinggalkan Yesus hanya untuk Paskah saja Tuhan. Tapi kami mau Yesus nyata dalam kehidupan kami. Bahwa kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu Tuhan. I pray for all the people in this place, Lord Jesus. Biar Tuhan yang jamah Tuhan. Biar pagi hari ini we know bahwa cara untuk kami menyembah Allah, cara untuk kami hidup yaitu menyembah Allah. Untuk kami mempercayai Engkau Tuhan, mempercayai keilahian-Mu. Bahwa Engkau bukan manusia biasa, Engkau bukan cuma sekedar guru yang dikatakan di dalam Alkitab. Tapi Engkau adalah Allah dan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa Engkau sanggup mengubahkan apa yang tidak mungkin. Biar pagi hari kami mau bawa terang-Mu Tuhan ke dalam setiap kami Bapa. Apapun juga saat ini dalam area kehidupan kami yang masih terselubungi. Kami masih bilang Tuhan, jangan yang ini Tuhan. Jangan yang ini, tapi yang lain boleh untuk Tuhan. Tapi yang ini jangan. Jikalau itu Anda yang mengatakan sama Tuhan, atau Anda menyadari bahwa masih ada beberapa area dalam kehidupanmu yang Tuhan, yang kamu gak izinkan Tuhan mengetahui itu. Pagi hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan tahu. Tuhan tahu itu. Apapun juga yang membuat engkau merasa bahwa Tuhan yang ini jangan Tuhan. Yang ini jangan. Entah itu kebiasaanmu. Entah itu harta yang kau miliki. Entah itu benda kesayanganmu. Entah itu seseorang. Ketika Tuhan bilang jangan dengan orang itu dan kau bilang enggak Tuhan yang ini jangan Tuhan. Aku gak mau berikan ini untuk Tuhan. Tapi ketika engkau menyadari bahwa Tuhan berbicara pada pagi hari ini. Saya mau ajak kita say yes Lord. I give it all to you. Jika engkau ingin mengalami Tuhan, maka berikan semuanya sama Tuhan. Yes Lord. Saya ingat tentang firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika janda Sarfat memberikan segalanya untuk Tuhan melalui Nabi Elia, maka dia melihat mujizat. Apapun juga bentuknya yang engkau alami saat ini, berikan sama Tuhan. Berikan sama Tuhan. It's not talk about people, it's talk about you and Jesus. It's talk about worship, it's talk about giving Him something. And God wants everything in your life. Give it all to God.
Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar mulai hari ini Tuhan kami menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami. So when we come to you, we come in worship. We come in heart of worship. Terima kasih Tuhan buat segalanya. Kami mau katakan bahwa kami memerlukan Engkau Tuhan. Kami berikan segalanya Tuhan, kami berikan waktu kami. Kami berikan perbuatan baik kami. Semuanya Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biar Engkau terima persembahan kami ini, penyembahan kami ini sebagai dupa yang harum yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan biar firman ini dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Semua yang percaya katakan amin.